Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Akbar Mustamin dengan NIM A0711811013. Sini saya akan mempresentasikan tentang skema kunci publik RSA dan RSA CRT. Algoritma RSA atau Reverse Samir Edelman merupakan sebuah algoritma pada enkripsi publik key. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi, dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi publik key. RSA juga algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya sampai sekarang ini. Ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Edelman pada tahun 1976. Nama RSA diperoleh dari nama penemunya, yaitu Ron Rivers, R, Adi Samir, S, dan L, dan Len Edelman, A, yang disingkat menjadi RSA. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Properti algoritma pada RSA, yaitu yang pertama itu P dan Q bilangan prima yang bersifat rahasia, N sama dengan P kali Q yang tidak rahasia, totem N sama dengan P kurang 1, Q kurang 1 yang bersifat rahasia, E kunci enkripsi yang bersifat tidak rahasia. Syarat PBB E, totem N sama dengan 1. D kunci deskripsi. Kemudian dihitung dari D kongruen E pangkat minus 1 mod totem N. M plain text yang bersifat rahasia, C hypertext yang bersifat tidak rahasia. Pembangkitan sepasang kunci. Pilih 2 bilangan prima, P dan Q yang bersifat rahasia, biasanya bilangan prima yang besar. Hitung N sama dengan P kali Q. Hitung totem N sama dengan P dikurang 1 Q kurang 1. Pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, sebut E relatif prima terhadap totem N. Hitung kunci dekripsi D dengan persamaan ED kongruen 1 mod totem N atau D kali E pangkat min 1 mod Fn. Hasil dari algoritma di atas, kunci publik adalah pasangan N, E, dan N. Kunci privat adalah pasangan D dan N. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi yang pertama itu nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text M1, M2, M3, dan seterusnya dengan syarat 0 lebih kecil dari MI lebih kecil dari N dikurang 1. Hitung blok hypertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E mod N, yang dalam hal ini E adalah kunci publik. Kemudian dekripsinya yaitu proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D mod N. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka totem N sama dengan A dikurang 1 dikali B kurang 1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan ED kongruen 1 mod totem N. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun, dengan asumsi bahwa algoritma memfaktorkan yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Kelemahan RSA. RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi atau kunci simetri seperti DS dan AES.
Dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci privat lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. RSA, CRT, dan autentikasi dengan menggunakan RSA. CRT atau Chinese Remainder Theorem adalah suatu teori matematis yang digunakan untuk mengkonversi eksponensiasi modular yang berukuran besar menjadi eksponensiasi modular yang relatif lebih kecil. Teori ini kerap digunakan sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang ditemukan saat operasi sebuah algoritma yang membutuhkan penyederhanaan eksponensiasi modular seperti pada algoritma RSA. Seperti algoritma lainnya, algoritma RSA memiliki kekurangan yaitu sulitnya melakukan proses dekripsi pada algoritma ini yang disebabkan nilai eksponensiasi pada proses deskripsi relatif sangat besar. Maksudnya adalah pada proses dekripsi RSA biasanya menggunakan pangkat besar, jadi digunakan CRT untuk membagikan pangkat besar tersebut menjadi faktor-faktor kecil sehingga operasi perpangkatan yang besar bisa dioperasikan dengan nilai-nilai kecil. Teorema 1 atau Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2 hingga Mn adalah bilangan bulat positif, sedemikian hingga FPB M1, MI, MJ sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen Lanjar X kongruen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1 dikali M2 hingga Mn. Pembangkitan kunci RSA CRT. Ambil nilai prima acak P sama dengan 137 dan Q sama dengan 131. Hitung nilai N sama dengan P kali Q sama dengan 137 kali 131 sama dengan 17947. Hitung nilai N sama dengan P dikurang 1, Q dikurang 1 sama dengan 136 dikali 130 sama dengan 17680. Memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD E, N sama dengan 1, misalnya E sama dengan 3. Menentukan nilai D dengan rumus E kali D mod M sama dengan 1 sama dengan 3 dikali 11787 mod 17680 sama dengan 1. Menentukan nilai DP sama dengan E pangkat min 1 mod P dikurang 1 sama dengan D mod P dikurang 1, jadi DP nya sama dengan 91. Menentukan nilai D Q sama dengan E pangkat min 1 modulo Q dikurang 1 sama dengan D modulo Q kurang 1, jadi DQ nya sama dengan 87. Menentukan nilai Q inverse sama dengan Q pangkat min 1 modulo P, Q inverse-nya sama dengan 114. Menentukan kunci publik dan kunci privatnya. Nah, kunci publiknya merupakan E, N sama dengan 3,17947. Kemudian kunci privatnya yaitu DP, DQ, Q inverse, P, dan Q yang merupakan nilainya yaitu 91, 87, 114, 137, dan 131. Berikut merupakan implementasi perhitungan RSA dengan menggunakan CRT. Itu di sini formatnya import mat. Kemudian yang keduanya itu pembangkitan kunci privat. Dapat dilihat codingannya seperti pada gambar.
Lalu langkah ketiganya itu input nilai P dan Q. Setelah nilai P dan Q diinput, kemudian dicek apakah nilai tersebut bilangan prima atau bukan. Jika bukan bilangan prima, maka program akan berhenti. Jika bilangan prima, maka dilanjutkan perhitungan N. Perhitungan N sama dengan dikalikan P dan Q. Selanjutnya, hitung nilai totemnya, yaitu P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Kemudian masukkan algoritma enkripsi. Lalu algoritma dekripsi seperti pada di gambar. Lalu kemudian menghitung kunci publik, lalu akan didapatkan kunci publik dengan kunci dan kunci privat. Di sini hasil enkripsinya dan terdapat juga hasil dekripsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.